Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Abi dengan NPM 33220064 kelas 4B, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas sosiologi pendidikan saya mengenai interaksi sosial. Untuk nomor 1, apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi ini dapat terjadi secara langsung seperti tatap muka atau tidak langsung seperti media sosial. Untuk nomor 2, jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yakni ada 2 interaksi, yakni interaksi sosial positif dan interaksi sosial negatif. Nah, untuk interaksi sosial positifnya itu mengarah pada hubungan yang harmonis dan kerjasama. Contohnya kerjasama individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh yang kedua, akomodasi. Individu atau kelompok saling menyesuaikan diri untuk menghindari konflik. Contoh yang ketiga, asimilasi. Individu atau kelompok melakukan kebudayaannya untuk menjadi satu kesatuan. Yang keempat, akulturasi. Individu atau kelompok menerima budaya baru tanpa meninggalkan budaya lama. Interaksi sosial negatif. Nah, interaksi ini mengarah pada pertentangan dan perpecahan. Contohnya, yang pertama, persaingan. Individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara mengarahkannya. Yang kedua, pertikaian. Kelompok saling berselisih paham dan terjadi perselisihan. Dan contoh yang ketiga, konflik. Konflik ini berlawanan dan terjadi pertentangan. Berdasarkan pelakunya, interaksi individu dengan individu, interaksi yang terjadi antara 2 orang, contohnya berdialog, berdebat, dan tawar-menawar. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi ini yang terjadi antara satu individu dengan sekelompok orang. Contohnya, guru mengajar murid, dokter memeriksa pasien, dan pemimpin memberikan pidato. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi yang terjadi antara 2 kelompok orang. Contohnya, pertandingan olahraga, perdebatan antara organisasi, dan kerjasama antar negara. Yang ketiga itu berdasarkan prosesnya, yakni yang pertama itu interaksi langsung. Interaksi ini yang terjadi secara langsung dan bertatapan muka. Contohnya bercakap-cakap, bersalaman, dan berpelukan. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Interaksi yang tidak terjadi melalui perantara, contohnya berteleponan, mengirim surat, dan berkomunikasi melalui media sosial. Yang keempat itu berdasarkan waktu. Yang pertama, interaksi spontan. Interaksi ini yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Contohnya bertemu dengan teman di jalan dan bercakap-cakap. Interaksi terencana. Interaksi yang terjadi dengan perencanaan dan persiapan. Contohnya merapat, seminar, dan perundingan. Nomor 3, bagaimana perkembangannya keteraturan sosial. Untuk keteraturan sosial, yaitu berkembang melalui proses interaksi sosial yang berulang dan terpola, yakni melalui norma, nilai, dan aturan sosial menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain.
Untuk nomor 4, konflik dan kerjasama akibat interaksi sosial. Konflik dan kerjasama yakni dua konsekuensi utama dari interaksi sosial. Konflik dan kerjasama dapat memiliki dampak positif dan negatif, yakni memahami faktor-faktor yang menyebabkan konflik, dan kerjasama dapat membantu kita untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik dan untuk mendorong kerjasama yang lebih efektif. Interaksi sosial dapat menghasilkan dua konsekuensi utama, yakni yang pertama itu konflik. Konflik ini muncul ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang tidak sejalan dan terjadi pertentangan kepentingan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama ini terjadi ketika individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Baik, inilah hasil pemaparan tugas sosiologi pendidikan saya mengenai interaksi sosial. Sekian dan terima kasih.